juga, bahkan juga sekarang sudah mulai AI, juga sudah mulai banyak chat GPT, bahkan mungkin juga ataukah kita salah satu pengguna AI atau chat GPT, alam begitu ya, atau mungkin kita malah belum tahu, belum bisa cara menggunakannya, tapi aplikasi itu banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, di industri-industri yang seperti ini, ya, di mana memang kita tidak lagi hanya mengajarkan akademik kepada anak kita, tapi juga ada non-akademik dan juga skill, agar mereka bisa bertahan di abad 21 nanti. Skill-skill apa yang mereka perlukan? Saya rasa kalau orang pintar ya, lulus dari SMA, keterima langsung di perguruan tinggi yang bonafit, dan nanti lulus dengan summa cum laude, saya rasa itu mudah dan banyak asal kamu bekerja. Tapi bagaimana how to sustain di kehidupan yang berikutnya, maksud saya naik level, bekerja dan segala macam itu yang lebih penting. Nah, saya sering menggunakan analogi ini karena saya juga punya basic mengajar modul bisnis. Saya tanya ke murid-murid saya, kamu tahu nggak itu logo apa? Dan itu sejak kapan? Kamu tahu nggak kalau itu disebut startup company? Maksudnya startup company itu apa sih? Kita sering bilang, oh itu perusahaan startup. Tapi sebenarnya apa sih startup itu? Apa bedanya dengan unicorn? Ya. Nah, sedikit saya ceritakan Bapak Ibu. Logo di atas kiri kita sudah sangat ini. Ya, GoFood, GoSend, Gojek ya. Gitu, bahkan kita kalau pakai Grab jadi bilangnya Gojek. Ya kan? Gitu kan? Nah, itu ya. Ya, aku pakai Maxim tapi Gojek. Lagi Ibu ya, aku tak pesan Gojek dulu tadi yang datang Maxim. Nah, maksudnya itu kalau istilah marketing ada lagi lain lagi seperti itu. Tapi kenapa Gojek diciptakan? Ya, kenapa Gojek diciptakan? Nah, sebuah perusahaan startup sebenarnya diciptakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kalau kita ingat-ingat, Gojek itu pertama kali adanya di Jakarta. Jakarta dengan trafficnya sangat seperti itu, dan mereka juga agak kesulitan mencari ojek. Mungkin ada ojek pangkalan, tapi kita nggak tahu harganya berapa, jarak sini ke sana segala macam ya. Nah, lalu diciptakan seperti itu. Sehingga sekarang itu. Nah, lalu yang biru itu kita juga sudah sangat familiar. Kadang masuk keranjang kita nggak tahu check outnya kapan, ya kan? Kayak gitu. Bukan Bapak yang kiri yang burung itu kan? Kita check out kita nggak tahu kapan mau bayar check outnya. Ini masuk keranjang gitu ya. Gitu. Lalu itu yang di bawah Traveloka dan Bukalapak segala macam. Semua ini adalah semua perusahaan startup. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang dibalik perusahaan startup ini, mereka bisa dikatakan tidak juga terlalu excellence di akademik, tapi mereka punya sesuatu, mereka punya skill, mereka punya soft skill, mereka punya kompetensi. Nah, bagaimana caranya mereka bisa, of course, mereka harus bekerja, gitu kan? Nah, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa sih, kenapa kok kami ini bisa mengatakan bahwa kami adalah sebuah program persiapan ke universitas. Nah, program kami ini memang skill based Bapak Ibu, skill based university preparation program yang didesain untuk siswa yang tidak memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utamanya. Seperti kita ya Bapak Ibu ya, kita kan yes ya, ya English as a second language. Nah, mereka ini memang kita bantu untuk mendevelop kompetensi mereka dan juga skill-skill yang dibutuhkan di universitas. Contoh, how to do the research, ya, how to do the presentation, how to make an essay, dan something like that. Saya rasa kalau sudah di level university, dosen itu nggak akan ngajarin seperti itu lagi. Yang penting udah kasih tugas, kasih tugas, deadline-nya sekian. Gitu kan? Nah, di SMA ini justru kita membantu mereka, mempersiapkan mereka supaya mereka lebih siap, sehingga tidak ada lagi kata kita minimalisir, Pak, aku ganti jurusan karena ternyata aku nggak cocok. Nah, lalu di SMA ngapain nak kamu? Ya banyak ya Pak ya, apalagi kalau saya itu sedih kalau sudah kelas 12 semester 2 dan gitu, kamu ngambil apa cuma mana? Nggak tahu definisi, aku pilih masih semangat. Jadi gitu ya, jadi itu yang kita rasakan sebagai guru kan. Nah, maka dari itu kita ikhtiar, kita ingin mempersiapkan mereka sehingga mereka udah tahu, oh ternyata ada yang harus mereka lakukan. Misalnya mereka harus research universitinya apa, programnya apa, termasuk misalnya perbandingan diterimanya ini 1 banding berapa gitu kan ya. Dulu kan waktu kita zamannya UMPTN, kita simpen maru, kita kan gitu ya Pak. Kita tahun ini ternyata tahun ini berubah, ternyata lebih banyak peminatnya lah gitu. Nah itulah zaman kita seperti itu. Nah, berikutnya program ini memang karena tadi ISL ya Pak ya, banyak untuk non-English student, jadi memang kami banyak
diajarkan di negara-negara China, Meksiko, Indonesia sendiri, South Korea, Thailand, Myanmar, Vietnam, Filipina, Suriname, dan juga ada di Kamboja, ya. Dan program kami ini karena memang ini American based, jika nanti murid Bapak Ibu ingin melanjutkan ke universitas yang ada di Amerika dan universitas tersebut bekerja sama dengan kami, maka berdasarkan hasil IPK-nya atau GPA-nya ini bisa diberikan kredit transfer sampai 55 SKS. Nah, itu lain lagi ini. Nanti teknis dan bagaimana itu. Jadi salah satu keunggulannya itu. Tetapi mungkin nanti Bapak Ibu ketika mensosialisasikan ini ke orang tua, aku nggak mau keluar negeri kok, aku punya di Indonesia aja untuk ya tidak apa-apa juga. Yang tidak akan dapat yang kredit transfer, tapi dia sudah dapat skill. Nah, karena memang program ini untuk persiapan ke universitas. Nah, yang terakhir kami memiliki juga dan akan kami berikan secara gratis yaitu ACT test. Ini semacam tes skolastik seperti yang sekarang dilakukan oleh anak-anak kita ketika mau masuk ke universitas, tes skolastik. Jadi kan kita nganggap bukan tes matematika dan betul nggak kan Pak? Oh iya. Sekarang udah numerasi, literasi, gitu ya Pak ya. Nah, ini adalah apa ya? Big picture of GAC itu sendiri. Nah, benefitnya apa? Sekarang kalau Bapak Ibu sekarang benefitnya apa? Kalau saya mengambil atau sekolah kami mengambil, satu memang tadi didesain untuk non-native speaker of English, jadi bahasanya itu lebih mudah untuk dipahami, ya. Nah, lalu yang kedua adalah creating an active learner centered classroom. Nah, Bapak Ibu seperti ini, kami punya yang namanya student manual, ya, modulnya, dan ada facilitator guide, gitu. Jadi guru itu kami sebutnya sebagai fasilitator, karena kami ingin memotivasi murid supaya lebih aktif, ya. Baik. Nah, berikutnya tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang credit transfer, lalu juga ada guarantees over ini of English speaking destination, lalu juga ada scholarship. Biasanya Bapak Ibu scholarship itu lumayan banyak. Contoh murid saya itu, ini mungkin karena juga terbantu dengan Resumeka University itu, kami dulu waktu di BFD itu ada kerjasama dengan Resumeka, ya. Jadi biasanya setiap tahun itu, tapi mereka milih Bu, mereka maunya tuh anak-anak yang belajar GAC karena katanya lebih mudah, karena dari bahasa Inggris sudah lebih fasih mereka kan internasional. Nah, jadi tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau mau apply ke luar negeri dengan skill-skill dan juga hasil dari ACT test tadi itu bisa mendapatkan kemungkinan mendapatkan beasiswa. Nah, salah satu dan salah dua, salah tiga dan beberapa kelebihan dari kami atau our strengths itu, kami ini non-exam based. Jadi kami menggunakan penilaian formatif dan sumatif, sama lah seperti kurikulum merdeka sekarang ini ya, sampai akhirnya harus ditulis STS sumatif tengah semester, ya. Saya jadi belajar lagi karena masih punya anak sekolah, gitu. Ya. Jadi kalau di kami memang sejak tahun 2006 kurikulum ini diciptakan, memang sudah setiap siswa itu diukur dengan tes formatif dan juga sumatif, ya. Nah itu kami jadi sejak lama kami memikir seperti itu. Dan kami juga fleksibel untuk di delivery-nya. Kami bisa di-embed dengan kurikulum nasional, ya. Misalkan Muha ingin level 1, karena kami bicara level 1, 2, dan 3. Level 1 mau di kelas 10, level 2 kelas 11, level 3 di kelas 12, ya tidak masalah. Atau mau dibikin 1 tahun, 3 tahun juga bisa. Kasihan, langsung mau pilihan langsung ngomong ya. Atau mau 2 tahun juga bisa, tergantung desain kurikulum sekolah seperti apa, gitu. Mungkin juga nanti ketika mau tahun ternyata mungkin dari sains ya, dari Pak ini sudah nih di sini, jadi supaya tidak itu yang ini sudah dari kurikulum mereka, yang ini diambilkan dari GAC seperti itu, ya. Nanti kita bisa lebih lanjut. Dan kekuatan kami juga interrelationship and crossover skill between subjects. Jadi 20 century skill salah satunya kan critical thinking ya. Nah, di level 3 ini kualitas menulis anak-anak itu sudah membuat ya. Misalnya sini ada yang tulisan bahasa Inggris.
Nggak ada. Yang ini nggak ada. Nggak ada. Saya ceritakan aja. Jadi salah satu assessment di level 3 atau kelas 12 itu adalah membuat IC yang dia harus membuat dari annotated bibliografi. Annotated bibliografi itu menganalisa dulu ada artikel, siapa authornya, kelemahannya apa, kebenaran apa, dan itu kan sebenarnya melatih critical thinkingnya. Ya. Nah sebenarnya di kurikulum kita kalau misalnya bicara critical thinking, tapi ternyata tidak ada sesuatu yang lebih mendorong untuk mereka critical thinking juga kasihan juga. Nah jadi saya kemarin yang kebetulan putra Pak Saud, Mbak Dia itu kan juga kemarin konsultasi dengan saya bagaimana analisis biografi itu dibuat seperti apa gitu. Jadi saya iya ini critical thinking ini ngambilnya dari anak-anak membuat resume, dia mengambil authornya, penulisnya siapa, kelemahannya apa dan bagaimana. Nah ini melatih critical thinking siswa gitu. Nah ini beberapa bentuk assessment kami Bapak Ibu, bentuknya saja ya bukan soalnya. Misalkan kami ada assessment berupa role play, misalkan di modul listening and speaking, role play, bermain role play, collaborative project misalnya di modul computing, research essay di modul science, presentation di modul listening speaking, journal writing di modul study skill for independent learning, digital literacy di modul computing, and also in class test. Jadi di sini kami itu memiliki setiap modul itu Bapak Ibu memiliki 4 assessment. 3 assessmentnya berupa formatif, hanya 1 yang in class test atau sumatif. Nah jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi memang ketika di awal saya mempresentasikan bahwa ini berbasis dengan untuk skill base ya, atau kompetensi. Gitu. Nah kalau kita bicara grade 10 to 12 skill building, dimulai dari kelas 10 misalnya level 1. Ini levelnya ini di modul-modul itu masih mengajarkan lower level thinking skill. Nanti materinya itu berupa information based, organizing, categorizing, describing, and etc. Dan juga naik ke level 2 atau kelas 11 ini sudah medium level thinking skill. Materi-materinya berupa how to infer, interpreting, basic analysis, problem solving, and also assessing. Nah di level 3, which is ini level terakhir dari GAC ini, entah itu nanti mau di kelas 12 atau mau di kelas 11 semester 2, itu asal nanti sekolah bagaimana meramunya, ini sudah lebih benar-benar higher level thinking skill. Salah satunya tadi saya sampaikan adalah critical thinking. Ya. Nah ini saya ngambil contohnya dari kurikulum 2013 kemarin sih sebenarnya, bukan saya lupa sudah mulai. Nah, saya mengambilnya dari kurikulum 2013. Kalau misalkan kami juga memiliki modul yang disebut compulsory, yang wajib diambil karena itu adalah basic skillnya. Kalau dulu kan masih ada IPA IPS ya, kalau dulu kan yang 2013. Ini hanya sedikit gambaran meskipun kurang tepat juga kalau dengan kita kurikulum Merdeka sekarang. Ya, jadi kalau di kami ada academic English, study skill. Academic English itu terdiri dari reading dan juga listening. Jadi kami mengajarkan 4 skill langsung Bapak Ibu dengan 2 modul. 1 modul reading and writing, 1 modul listening and speaking. Ya, lalu juga ada modul communication skill, nanti ada mathematics, computing, business, dan juga ada science, ada social science. Nah, science kami di sini bukan hard science, tapi lebih kepada kita lihat scientific principles and also general general science. Jadi ini mix fisika, kimia, dan biologi. Sehingga kalau ditanya bisa nggak kalau misalnya yang fisika ditinggalkan dan itu, ya tergantung sekolah mau bisa aja. Kalau sekarang sih, kalau saya bukan karena saya jualan itu enggak ya, karena kita sekarang udah belum merdeka, kita source-nya bebas kemana. Yang penting SKL yang jelas ya, SKL jelas, kalau standar kompetensinya mau bagaimana, learning outcome-nya gimana, kan terserah. Topiknya mau dari mana saja bisa seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya saya coba candingkan dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita belajar project anak-anak ya, project based learning. Ya, ada 5 yang ini, mohon maaf kalau saya kurang pas. Kalau di tadi saya sampaikan 21st century skill, transportable life skill itu ada 9 Bapak Ibu. Jadi paling tidak skill-skill ini yang harus
harus dikuasai oleh anak-anak kita jika mereka mau sustain ketika mereka nanti ini di Indonesia. Jangan tambah C ya bukan ya. Indonesia emas, jangan ditambah C ya. Saya sering diolokin sama teman saya, jangan tambah C habis ya, kalau C nya cerdas nggak apa-apa gitu kan gitu. Nah ini mereka harus punya skill-skill seperti ini. Nah kapan mereka bisa punya kalau mereka tidak kita rangsang motivasi sejak SMA? Nah saya rasa SMA itu sebenarnya adalah School of University Preparation. Bagaimana kita menyiapkan mereka ya menyiapkan mereka supaya mereka bisa sustain dan juga mereka bertahan, survive. Nah ini yang akan mereka dapat nanti ketika mereka lulus. Jadi di sebelah paling kiri adalah sertifikatnya, GAC Certificate yang ditandatangani oleh CEO ACT namanya Janet Solkin. Ya, yang tengah ini academic transcript terdiri dari level 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir itu adalah tentu saja ijazah kita, ijazah nasional. Nah, dan ijazah isba, ijazah isba. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan mereka di sini akan menjadi kaya kalau mereka mengikuti program ini dan mereka bisa mendapatkan skill yang mereka butuhkan Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Ini Iowa State University yang ada di Amerika ini adalah sebuah universitas yang bekerja sama dengan kami. Jadi kami menyebutnya Iowa ini sebagai partner kami. Ya. Nah di sini ini ada siswa kami yang memasukkan nilainya GPA GAC-nya ke Iowa State University dan dia bisa mendapatkan academic creditnya 33. Di situ yang di dalam kotak itu Bapak Ibu bisa lihat total credit attempted 3,3 ya. Terus total credit accepted 3,3. Nah, dia lulus itu Bapak Ibu. Lulusnya dengan GPA-nya 3,36. Itu di bawah garis merah. Mohon maaf kalau kurang lihat. Sehingga ketika dia dikonversikan ke mata kuliah yang ada di Iowa State University, oh ternyata dia bisa mendapatkan 3,3 credit transfer. Nah, tentu saja ini syarat dan ketentuan berlaku. Menurut saya di Indonesia ada beberapa universitas yang menjadi partner kami, tetapi kebijakan dikti memang nggak bisa untuk credit transfer. Tapi masih memungkinkan kalau mau apply untuk scholarship atau beasiswa. Nah, ini adalah modul-modul yang sudah diakreditasi oleh American Council on Education. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa kurikulum kami ini tidak punya legalitas. Kami dilegalkan dan diakreditasi oleh sebuah badan akreditasi di Amerika, namanya adalah American Council on Education atau ACE. Gitu. Ini adalah modul-modul yang bisa mendapatkan kredit transfer tadi karena semua ini sudah diakreditasi oleh ACT tadi. Nah, untuk di data downloading system pun kami alhamdulillah sudah termasuk sebagai salah satu nomor 5 Bapak Ibu bisa lihat ACT Education Solution, yaitu salah satu perusahaan penyelenggara kurikulum internasional yang sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Ya. Kalau kurikulumnya ini data dapur. Nah, kurikulumnya ada di situ Bapak Ibu, Global Assessment Certificate. Jadi di atasnya ada Cambridge International, ada AC, ada apa bla bla bla, ada banyak sebenarnya yang itu di Indonesia. Cuman saya nggak berani memastikan apakah itu sudah diakreditasi di negara asal atau belum. Karena bagi saya itu sebenarnya kalau kita orang pendidikan, kita mau ambil sesuatu, kita bukan hanya bahwa ini sudah diakreditasi oleh negara kita, harusnya yang benar adalah sudah diakreditasi oleh negara asal, gitu kan ya Bu ya. Harusnya seperti itu. Ada apa dan itu di apa istilahnya dibolehkan diakui oleh negara. Iya, sudah Pak, sudah ada masuk di sini. Jadi maksudnya gini, ini kan kita itu bermasalah di kurikulum 3 kelas 11. Banyak ini yang masalah polemik adalah ketika kurikulum kita di kelas 11 itu banyak yang tidak diakui sampai saat ini. Diakui oleh karena jadi bukan diakuinya itu, tapi di sisi teknis itu belum bisa diakui. Jadi
kebanyakan ini kan sudah valid ya, Iya, ini iya. sudah bisa sampai saat ini ya kelas 11 itu. Nah, ini yang valid ini kelas 11 itu masalah teknis ya, makanya saya juga agak takut juga kalau itu kan berkaitan dengan sertifikasi guru gitu. Ya coba nanti saya nanti kita kemungkinan kan satgas lebih tahu karena Iya, dia iya. apa. Kalau saya dulu kan Pak, waktu kami diakreditasi di sekolah saya di BNPB ya, itu Pak pengawasnya itu waktu kami cerita, saya kebetulan 2 kali, kami pakai kebetulannya nggak pernah itu pengawasnya, karena itu dianggap urusan, maksudnya dalam artian urusan internal sekolah yang mau memberikan lebih untuk untuk apa ya, untuk muridnya, karena memang sekolah saya dulu itu statusnya bukan SPK, bukan sekolah internasional, tapi masih sekolah nasional gitu. Nah itu ada kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan ya, sekolah internasional ini sejak tahun 2014 itu kan sejak kasus GIJIS itu ya Bu ya, kasus GIJIS sehingga kementerian itu merasa tanda kutip kecolongan, kok bisa ada sekolah internasional di Indonesia tapi tidak terdaftar dan tidak diakui di Mendagri. Nah sejak itu kan lalu muncul aturan-aturan bahwa tidak boleh lagi menggunakan kata-kata internasional tapi harus diganti menjadi SPK, yaitu sekolah sekolah satuan pendidikan kerjasama dan segala macam. Nah, yang mendapatkan privilege boleh hanya 3 mengambil subjek nasional ya Pak ya, bahasa Indonesia, PKN dan agama ya Bu ya. Nah seperti itu kan. Nah tapi kalau di program kurikulum kami ini Pak, ini tidak seperti itu. Tetap harus ada kurikulum nasional juga. Karena kami ini bukan levelnya high school Pak, kami levelnya kan up, karena memang untuk persiapan universitas. Nah, Jadi dari mana nih? Ini kan secara teknis saya tahu kalau itu ya. Mengenai ini Pak, kita tetap merencanakan kurikulumnya nasional. ya. Hanya saja nanti modul-modul itu diikutkan kan nanti ada jam tatap muka sama jam Iya, imajinasi. Saya itu tahu itu. Nah. Kurikulumnya tetap di situ nasional, tapi di situ tadi sudah ada kurikulum internasional. Iya. Nah, kalau secara teknis kemungkinan kita akan memakai kurikulum merdeka tetap ya. Iya. Tapi kalau di situ ada itu, apakah kalau kita benar-benar memakai itu? Makanya saya tanyakan, adakah yang sudah memakai itu dengan kurikulum internasional di Dapodik diakui atau belum? Kalau iya, tanya Jamnya itu, saya jadi bukan masalah ini, kalau ini kurikulum iya jelas kita nggak bisa lepas dari kurikulum merdeka. Iya. Jamnya berkaitan masih guru. Betul. Karena saya itu admin Dapodik Bu. Iya, iya. Jadi saya tahu kalau misalnya ya kurikulum merdeka di kelas 2 saja itu ada yang namanya mata pilihan. Itu sekarang yang menjadi masalah. Kenapa negeri kok tidak? Kenapa tidak? Ya mungkin nanti Negeri itu 0 semua sekarang. Coba suruh cek kelas 11. Saya hanya kelas 11 mata pelajaran pilihan. Semua yang ada di mata pelajaran semua itu walaupun tidak boleh jadi satu tidak diakui semua siswanya. Itu permasalahan karena masih dalam develop. Gitu. Data belum masuk. Tetapi bagi saya ini adalah permasalahan ketika karena nanti guru-guru itu mungkin nanti kita bisa diskusi banyak dengan SMA UI ya Pak ya. Kalau itu kan lebih ke teknis ya. makanya saya itu apakah sudah ada yang memakai itu dan tidak bermasalah gitu. Tidak bermasalah sepertinya Pak karena mengcombine. Iya. Jadi dalam arti ini malah bukan mengcombine ya, dalam arti kita tetap pakai kurikulum nasional, kurikulum nasional. Iya saya tahu kalau itu. Nah itu tuh saya tahu. Makanya ada pilihan tadi loh. Apakah kita mau menggunakan pilihan? ini bukan pilihan, bukan ini saya hanya mengingatkan bahwa yang tadi. Iya. Berarti kan nanti kurikulumnya tetap merdeka kan? Iya. Nah itu loh. Berarti kan sama. Iya sama. Yang saya sampaikan tadi bahwa saya ingin menyampaikan bahwa kurikulum ini memang sudah diakui sebagai kurikulum dan hanya saja di Indonesia itu kebanyakan memang sekolah yang reguler Pak, bukan SPK. Karena ketika mereka SPK, mereka kepentok itu tadi tidak ada pilihan. Kan sama pertanyaannya kan? Iya. Saya hanya mau perjelas itu. Jadi bukan masalah, ini bisa nggak? Bisa, tetapi walaupun pakai internasional, nanti pakainya tetap kurikulum merdeka yang di situ. Iya. Walaupun di situ ada pilihannya. Iya. Karena beda Pak adminnya. Bapak ini sekolah reguler dengan sekolah SPK, saya pun nggak bisa akses. Karena untuk sekolah SPK hanya sekolah SPK sendiri yang bisa ini akses gitu. Jadi tadi saya minta tolong sekolah yang ada yang itu yang terjadi gitu ya. Ya baik. Nah
di air tadi yang salah satu benefitnya adalah ACT test. Nah, ACT test ini adalah sebuah standardized test, yaitu seperti ini. Ya. Jadi tes skolastik ya, yang untuk mengukur kesiapan ke universitas. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di Amerika itu sangat banyak college ya. College itu sebenarnya kelas 13 atau persiapan universitas. Seorang lulusan SMA kalau dia mau diterima di kuliah tanpa harus ke college, dia harus ambil ACT test dan harus dapat nilai minimal, misalnya tergantung kampusnya, minimal 20 kah, 25 kah, dengan rentang maksimum skornya adalah 36. Nah, seperti itu. Nah, seperti anak-anak sekarang ini, tes skolastik itu adalah seperti ini, tes standar namanya ya. Nah, tes standar ini nanti ini berbayar, misalnya berbayar. Nah, kalau nanti suatu saat SMA Unggul sudah menjadi sekolah JAC dan ingin mengajukan sebagai tes center, itu juga bisa. Alhamdulillah seperti SMA ini nanti Desember ini sudah mengadakan satu tes ACT test karena baru di-approve ini yang menjadi tes center. Nah, untuk subjeknya sendiri ini ada English 75 pertanyaan dengan waktu 45 menit, ada matematika 60 pertanyaan dengan waktu 60 menit, ada reading waktunya 35 menit, pertanyaan 40, ada science juga waktunya 35 menit dan 40 pertanyaan, dan juga ada ACT writing dengan impromptu gitu ya. Ya, CBT Pak. Ya, CBT. Ya, gimana Pak? Kalau untuk yang sampai tadi ACT test Pak. Iya. Itu materinya disambungkan dengan materi sekolah atau memang dari sana? Nanti ada modulnya. Ada sendiri. Iya, ada modulnya. Iya. Ini anak-anak kan harus dipelajari dulu. Betul, betul. Jadi anak-anak harus kita drilling. Nanti ada modulnya, ada juga latihan online-nya, dan ini free semua. Ya. Kalau ini tes ini berbayar, ini sekitar 215 US dollar. Kalau kita kalikan dengan 15.000 saja, ini sekitar 3 jutaan sekian. 3 jutaan sekian. Satu siswa. Nah, maka dari itu kalau mengambil kerjasama dengan kami berikan vouchernya sehingga nanti ketika memasukkan voucher itu jadi 0 ya. 0 Ya, udah terlanjur gitu ya. Ya. Masih di Ya. kalau kita mau di kelas 10 itu jangan sampai tahu pakai Tesnya itu maksudnya tes apa Pak? yang seperti ini. Oh enggak ada Pak, ini hanya diambil saja. Ya. Setelah lulus 3 level, sekali saja. Ya. Di kelas 3 Sampai level 3, Level 3. Jadi setelah modul-modul di level itu selesai, level 1, 2, 3, mereka itu Baru. Sekali. Ya. Berarti di kelas sekali. kita mau menyelesaikan 3 level itu di kelas 1, 2 atau 1, 2, 3 tergantung Iya. pilihan kita. Kelas 3 atau kelas 2 semester 2. Kami Iya. sekali gitu. Iya. Seperti itu. Jadi bukan seperti modul yang kalau saya boleh ini ya, modul Cambridge misalnya dia ambil science ya Pak ya. Ambil science. Kalau misalnya mau ujian ya bayar lagi katakanlah 3 juta untuk satu ini. Nah itu untuk satu modul itu. Kami kalau di ACT karena kami ya sampai selesai karena kami nanti ada student fee-nya per level. Nah student fee per level itu nanti sudah termasuk assessment. Ditambah nanti dapat ACT test satu voucher itu yang sejumlah 3 juta itu. Karena itu sudah termasuk di student fee Pak. Jadi Jadi tidak ada selesai itu segitu gitu. ya selesai itu. Satu paket. Ya, karena kami ini harus ada kerjasama dulu Pak dengan sekolah. Kalau tidak ada kerjasama, buku kami nggak bisa dibeli bebas. Ya, jadi menurut saya kalau di Jogja itu setahu saya tidak ada sekolah SPK. Kalaupun dia ada sekolah SPK, tapi masuknya PNF, pendidikan non formal seperti JIS. Ya, Jogja itu bukan pendidikan formal, itu masuknya PNF ya, Bu, ya. Dia memang SPK, dia memang pakai Cambridge, bahkan sekarang mau ke IB. Tapi sekolah yang bahkan seperti Kesatuan Bangsa itu juga bukan SPK, tapi dia memang beli modul Cambridge untuk diajarkan di satu kelas yang katanya kelas internasional. Mohon maaf saya harus sampaikan ini karena saya sudah cukup lama jadi guru juga, jadi kalau di Jogja juga saya belum ada ya seperti itu. Karena menjadi SPK itu sangat panjang. Dulu BLD untuk tahun menjadi SPK begitu sudah kakek ini wes rasa sebenarnya mundur aja. Karena kalau SPK itu nggak bisa dapat bos. Bahasa satu iya itu nggak bisa dapat bos dan gurunya nggak bisa dapat insentif. Maka dari itu
pasien Pak. Mereka tuh pernah itu curhat sama dirjen GTK khususnya untuk internasional, mereka tuh nggak dapat karena dianggap sekolah-sekolah SPK tuh udah tanda kutip kaya yang bisa memberikan insentif, padahal dulu belum tentu seperti itu. Nah ini sedikit pengetahuan yang Pak Ibu ya. Nah baik, saya lanjutkan ya. Nah tentang ACT test recognition. Nah di dunia ini jadi ACT test recognition ini tidak hanya diakui di negara asalnya yaitu di Amerika, tapi sudah ada beberapa universitas di luar Amerika juga yang mengakui. Bahkan di beberapa universitas di Jepang juga sudah mengakui. Contohnya adalah Tokyo University, Hiroshima University. Ya. Nah, kenapa saya tahu cerita ini karena dulu kepala sekolah saya namanya Bu Junita. Itu beliau putranya kan sekolah di ekonomi. Tapi kayak waktu mau masuk GSI belum ada. Tapi putranya sudah masuk kelas 1, kelas 10, sehingga jika kita nggak bisa masuk. Lalu kemarin sempat ngobrol-ngobrol karena dibutuhkan ACT test di Jogja ini di mana ya mau ikut ACT test. Nah, dari ngobrol-ngobrol itu karena mungkin belum jadi test center waktu itu akhirnya ke Salatiga namanya ke Mountain View. Di sini ada test center. Nah kemarin saya penasaran juga ngomong lagi berapa nilai ACT testnya. Ternyata cukup bagus, bisa masuk ke persyaratan Hiroshima University-nya dan alhamdulillah sudah diterima, dia dapat 21 dari 36. Nah ada itu non GAC ya, kalau misalnya ini bagaimana? Maksud saya seperti ini, jadi beberapa universitas di luar Amerika pun ketika siswa menjadikan ada ACT test itu mereka tahu bahwa ACT test ini kan tes standar untuk kesiapan universitas. Karena universitas di luar negeri itu misalnya mereka tuh pengen itu siswa itu ready. Mereka nggak ngajarin lagi cara membuat in-text citation kalau di readingnya. Mereka membuat how to avoid the plagiarism, nggak mulai dari itu. Pokoknya udah langsung diisi dengan cepat, udah siap gitu. Seperti itu. Nah di sini ada di Massachusetts MIT, ya mereka juga punya. Jadi ada beberapa persyaratannya, misalnya 30, misalnya 25 itu setiap subjeknya dapat berapa itu ada. Ada juga tergantung nanti syarat dan ketentuan berlaku. Ada Stanford University juga ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekilas saya ingin menyampaikan bahkan NUS pun bisa terima ACT test, ya. Padahal mereka standarnya sangat tinggi ya Bapak Ibu. Tapi harus dengan writing. Nah, jadi yang namanya ACT test itu anak itu sebenarnya boleh milih mau pakai tes writingnya juga kah atau tidak. Tetapi kalau saya sarankan lebih baik pakai tes writing juga. Ya, karena seperti NUS dia mensyaratkan harus ada with writingnya. Bahkan NTU bisa terima tapi minimum skornya cukup tinggi. Tinggi saya bilang 30. Ya, 30. Nah, di Kanada ada dan ini ada, dan ini universitas yang tidak bekerja sama dengan kami Bapak Ibu, tapi mereka mengakui ACT test itu. Ya, jadi mereka bisa terima dan mengakui. Dan selebihnya lagi ada di UK, ada di Asia itu Kyoto University, NTU, NUS ya Bapak Ibu ya, ini ya. Ada Seoul National University, lalu ada di Kanada juga ada McGill University, lalu juga ada di Australia, ada RMIT, ada University of Melbourne, University of Sydney. Nah, siapa tahu nanti siswa sini juga ingin keluar gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum terlalu familiar atau bahkan pertama kali nih mendengar ACT test, mungkin SAT mungkin lebih sering mendengar atau sudah pernah dengar. Saya coba bandingkan perbedaannya apa sih? Ya. Nah, Bapak Ibu silakan fokus yang di XXX kuning. Yang X yang pertama itu adalah kalau di ACT hasil tes diterima dalam waktu 24 jam untuk yang multiple choice question. Ya. Lalu kami punya super score. Apa itu artinya super score? Super score ini jika misalkan Ananda nilai sainsnya ternyata tidak mencukupi persyaratan, dia boleh ngambil ACT testnya itu hanya untuk sainsnya saja. Sampai 2-3 kali boleh. Gitu. Nah, ketika nanti diakumulasi atau ini dia bisa diambil nilai yang tertinggi sains. Itu di ACT test gitu. Tapi kalau di SAT nggak bisa betul. Jadi kalau misalnya dan SM itu belum termasuk sains. Ada batasannya nggak? Ada berapa kali itu? Ya. Oh nggak ada, nggak ada batasan. Dan yang diambil adalah skor tertinggi. Tertinggi. Tapi pembayarannya juga lain. Kalau tentu saja kalau yang hanya untuk ini bayarnya beda Pak. Tapi bayar sendiri. Bisa ulang-ulang. Iya bayar sendiri. Iya. Kalau yang kesempatan pertama kan memang dari SAT
tidak langsung kasih voucher ya. Ya itu. Nah, lalu yang kedua saya sampaikan tadi udah include science. Kalau yang SAT belum. Nah, kalau yang ACT number karena ada CBT, jadi number of testing atau exit testnya lebih banyak daripada yang SAT yang masih paper based gitu. Nah, itu number of days to receive. Nah, number of days to receive multiple choice test score ini paling lambat 2 kali 24 jam, paling lambat 2 kali 24 jam. Sedangkan writingnya 5 hari kerja. Kalau 5 hari kerja bisa dikerjakan sekitar 10 hari. Ya, Bapak Ini berarti segala sesuatu yang custom. Iya, karena CBT ya Pak. Ya. Pada CBT itu kita udah ada persyaratan minimum segala macam. Ya kayak kita pakai proper gitu Pak. Iya, proper gitu. Nah, cara penilaian kami Bapak Ibu, kami ada yang kami sebut dengan moderation process. Nah, moderation process itu apa? Nah, moderation process itu adalah seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Saya pertama ya, setelah memberikan assessment, guru setelah memberikan assessment dinilai oleh guru, lalu nilainya dimasukkan ke ledger nilai, ya kan? Baik software maupun hardware. Lalu saya sebagai dari ACT akan melakukan penilaian berdasarkan sampel-sampel yang saya minta dari guru. Ya, misalkan satu kelas itu ada 30 siswa, jadi saya butuh 6 sampel minimal. 2 sampel nilai tertinggi, 2 sampel nilai tengah, dan 2 sampel nilai terbawah. Saya pengen lihat guru ini sudah betul atau belum untuk menilai. Jangan-jangan kecenderungannya keapian sehingga ketinggian atau sebaliknya pelit sehingga membuat tidak lulus misalnya ya. Ya itu. Jadi ya saya dulu juga seperti itu. Ketika saya itu dimoderasi oleh ACT, saya itu paling malas dulu. Kenapa saya paling malas perasaannya? Jadi ada defensif gitu ya. Jadi dulu mungkin ini akhirnya saya berkecimpung sendiri mungkin karena dulu seperti itu saya alami gitu ya. Nah lalu kami akan menilai dan mereview, tepat lebih tepat mereview nilai-nilai yang sudah diberikan oleh guru, apakah ini sudah sesuai dengan standar kami, standar kriteria penilaian kami atau belum. Ya, kalau belum berarti ada kecenderungannya apa? Terlalu tinggi kah, terlalu rendah kah, atau bagaimana? Sehingga kita bisa mengcustom sebuah pelatihan. Oh mungkin kenapa nilainya ini belum tepat ini karena gurunya itu tidak bisa menyampaikan ujian assessment sehingga muridnya nggak paham sehingga nilainya juga kurang memuaskan. Nah ini kan harus kita ini satu-satu. Setelah dimoderasi atau direview akan ada adjustment. Jika dalam proses review atau moderasi itu adjustment nilai dari ACT dan guru di dalam range 5%, ini masih bisa kami terima. Di mana sedikit mungkin ya, itu perbedaan persen juga sedikit. Tapi kalau lebih dari 5%, itu tadi kecenderungan either too high or too low. Jadi disitulah cara kami untuk menjaga quality assurance kami. Jadi kami yang saya umumkan, kita sekolah bekerja sama dengan kami itu tidak lepas sudah selesai saat kamu kerja. Tetap ada pendampingan selama sekolah itu berada dalam agreement dengan kami. Alhamdulillah seperti itu. Dan itulah yang membedakan kami dengan kurikulum yang lain. Nah, setelah itu tidak hanya sampai situ Bapak Ibu, ada yang namanya juga report. Kami melaporkan ke sekolah, Bapak, khususnya kepada kepala sekolah dan juga bagian kurikulum dan juga koordinator, bahwa modul ini gurunya yang ngajar ini nilainya seperti ini, kejadian Bapak itu ada reportnya. Sehingga itu sebenarnya namanya kerjaan saya. Tapi itu ketika saya dulu mendapat itu dan nilai saya sudah maintain itu senang banget. Jadi nggak suka lagi sama ini, udah jadi lebih senang. Kalau untuk laporan yang diterima itu gurunya di atas atau gimana Bu? Laporan Misalnya apa? guru A misalnya